Baiklah teman-teman, setiap tahun semakin jelas bahwa multikulturalisme tidak selalu berhasil, bahkan mungkin tidak pernah berhasil. Terutama ketika Anda membawa orang-orang dari peradaban yang kurang maju ke dalam peradaban yang lebih maju, hampir selalu tidak berhasil. Jadi Jepang yang kita semua tahu adalah negara yang sangat disiplin, bersih, dan makmur. Bukan berarti Jepang tidak punya masalah sendiri. Jepang memang punya masalah sendiri. Angka kelahiran menurun drastis seperti kebanyakan negara maju lainnya. Mereka memiliki tingkat bunuh diri yang tinggi, banyak stres kerja, anime, dan pornografi. Mereka punya banyak masalah sendiri yang selalu saya katakan bahwa itu adalah masalah pribumi dan hanya orang pribumi yang bisa menemukan solusinya. Jika mereka bisa menurunkan masalah lama seperti pemerkosaan, pembunuhan, dan kekerasan, maka tentu saja mereka juga bisa menemukan solusi untuk masalah modern seperti kerja berlebihan, semakin jarangnya orang berpasangan, dan menurunnya angka kelahiran. Mereka bisa menyelesaikannya atau mereka bisa mengecil dalam prosesnya dan kemudian mereka akan bangkit kembali karena budaya seperti yang telah kita ketahui berubah seiring waktu. Budaya Jepang pada tahun 50-an dan 60-an ketika populasi mereka sedang meningkat pesat. Sekarang sudah tidak seperti itu lagi. Hal yang sama juga terjadi di Barat. Tapi ketika angka kelahiran kita turun ke tingkat yang sangat rendah, saya yakin orang-orang akan mulai melakukan sesuatu untuk mengatasinya. Tapi gagasan Barat untuk mendatangkan orang-orang dari budaya dunia ketiga untuk menutupi kekurangan pertumbuhan populasi kita hampir pasti tidak berhasil. Lihat apa yang terjadi pada Belgia, Prancis, London. Itu tidak terjadi di Jepang sampai baru-baru ini. Jadi setelah COVID, Jepang sebenarnya sempat mempertimbangkan untuk mendatangkan orang-orang dari, maaf saya katakan, budaya yang kurang maju. Jadi inilah hasilnya. Perdana Menteri Jepang yang baru, beliau mengatakan kita perlu membalik keadaan ini. Tapi coba lihat ini. Para dokter dan insinyur juga sudah tiba di Tokyo. Coba lihat. Kamu tidak akan pernah melihat itu terjadi di Jepang di kalangan orang Jepang asli. Yesus tidak akan melakukan apa-apa. Selalu. Oh, ada apa di sana? Bro, boom, boom. Ayo, ini dia. Boom, boom. Bukan Ryu dari Street Fighter. Ini jelas turis barat yang merekamnya. Jadi begini cara polisi Jepang menangani mereka. Jadi, ups. Ayo kita bungkus dia seperti burrito. Boom, boom, boom. Lihat ini. Mereka sudah membungkus dia seperti burrito. Mereka akan memasukkannya. Lihat ini, masuk ke sana, masuk ke sana. Langkah selanjutnya, deportasi. Begitulah kita harus bersikap. Kita harus kejam jika ingin melestarikan budaya kita sendiri, karena orang Jepang sedang mempelajarinya. Mereka mempelajarinya dengan mengamati apa yang terjadi di Eropa. Jadi mereka berkata, oh tapi angka kelahiran kita salah satu yang terendah di dunia. Apa yang harus kita lakukan? Mari kita coba mendatangkan beberapa orang. Oke, mari kita coba mengisi kekosongan di birokrasi sipil kita. Kamu tahu, kita butuh dokter dan insinyur, alasan klasik yang biasa mereka pakai, katanya dokter, insinyur, dan perawat yang datang. Tapi Jepang sebenarnya sedang merumuskan solusi yang bahkan lebih baik. Seperti yang kalian tahu, Jepang adalah salah satu masyarakat yang paling terotomatisasi di dunia. Bahkan bukan cuma salah satu, tapi yang paling terotomatisasi. Saya rasa Jepang adalah masyarakat yang paling terotomatisasi di dunia. Karena mereka tahu bahwa kita kekurangan tenaga kerja manusia, kita akan terus kehilangan orang-orang ini. Jadi kita perlu mencari solusi alternatif. Bagaimana kalau menggunakan robot humanoid? Jadi ternyata robot ada di mana-mana. Dan tidak ada tempat lain yang lebih membutuhkan robot selain di industri perawatan lansia. Karena orang lanjut usia, mereka membutuhkan pengawasan 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Mereka membutuhkan perawatan, mereka perlu diangkat, beberapa harus diawasi setiap saat. Dan itu bisa dilakukan dengan mendatangkan orang dari budaya dunia ketiga, yang mana hal itu bisa membuka peluang terjadinya pelecehan. Karena Anda tahu,
orang bisa merasa frustrasi. Jadi saya tidak membenarkannya, tapi saya bisa memahami jika seorang wanita dari Nigeria datang dan ada orang tua yang terus-menerus mengompol di tempat tidurnya, maka dia kemungkinan besar akan merasa frustrasi. Dan saya tidak mengada-ada. Ada banyak kasus yang terdokumentasi di negara-negara barat. Saya sudah melihat itu di sini, di Australia. Saya juga pernah mendengarnya terjadi di Inggris, dan saya yakin itu juga terjadi di tempat lain. Rekaman itu menunjukkan wanita berusia 92 tahun itu berulang kali meminta tolong. Butuh waktu 20 minit bagi staf untuk membantunya kembali ke tempat tidur. Pada kesempatan lain, para perawat menggunakan alat pengangkat, tetapi karena Jean belum terbiasa, dia tidak yakin harus berbuat apa. Orang-orang ini adalah perawat, dan mereka sedang berbicara dengan seorang wanita berusia 92 tahun. Jangan mempersulit kami. Pesan saya kepada para pemilih One Nation adalah: siapa yang akan memberi makanmu, memandikanmu, dan membersihkan pokongmu saat kamu berusia 90 tahun? Dan sekali lagi, saya tidak mengatakan bahwa kebanyakan orang tidak melakukan pekerjaannya. Kebanyakan orang mungkin melakukan pekerjaannya dengan baik. Tapi sekali lagi, jika kamu melihat dari sudut pandang yang lebih luas, apa yang lebih baik untuk orang tua lanjut usiamu? Mengimpor orang dari budaya lain, bahkan dari budaya asalmu sendiri, ada kemungkinan mereka bisa menyalahgunakan orang tua lanjut usiamu. Jadi kenapa tidak mengotomatisasi proses itu saja? Karena robot tidak akan menjadi kasar, kecuali tentu saja jika Skynet bangkit. Dalam hal itu, kita semua akan celaka. Tapi sampai itu terjadi, robot tidak akan merasa frustrasi. Robot tidak akan marah. Robot tidak akan berkata, "Hei, ini sudah kelima kalinya saya mengganti popokmu." Jadi itu tidak akan terjadi. Itulah sebabnya Jepang sangat menyadari hal itu. Dan mereka telah membuat kemajuan besar di bidang robotika. Dan saya pikir itulah yang perlu kita lakukan. Dan juga dalam 3 atau 4 tahun, kita tidak akan membutuhkan begitu banyak orang. Oke, pekerjaan buruh akan bertahan sekitar 5 atau 6 tahun. Tapi pada akhirnya, kita akan memiliki robot yang memotong rumput atau membersihkan rumah kita. Kita sudah punya penyedot debu robot, jadi kita tidak perlu mendatangkan lebih banyak orang. Sebenarnya, saya mulai percaya bahwa jika populasi kita menyusut, maka kita tidak harus terus berkembang karena model ekonomi saat ini memaksa kita untuk terus menambah populasi kita. Setidaknya pada tingkat 1,1 yang merupakan alasan mengapa kita menerima inflasi sebesar 1,1. Jadi di Australia, ekonomi kita sebenarnya tidak tumbuh. PDB per kapita kita telah turun secara signifikan di negara maju. Tapi satu-satunya alasan mengapa kita secara resmi belum masuk ke resesi adalah karena Anthony Albanese telah menemukan cara curang, yaitu terus mendatangkan orang-orang. Itulah alasan mengapa dia tidak mau mengurangi imigrasi. Tapi argumen saya adalah, di dunia yang penuh robot, kita tidak butuh lebih banyak orang yang cuma menumpang hidup. Kita tidak butuh orang-orang dari budaya dunia ketiga untuk membawa budaya mereka dan mencemari budaya asli Australia. Kita tidak perlu melakukan itu. Belajarlah dari Jepang. Jepang masih menolak migrasi massal. Saya rasa baru-baru ini ada beberapa protes di mana mereka mengatakan tidak boleh ada masjid di Jepang. Kita harus seperti itu, teman-teman. Jika kamu ingin menjaga sesuatu yang layak dipertahankan, yaitu masyarakat Australia, maka kita harus berjuang untuk itu. Sama seperti Jepang,